Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Kak Ros. Kali ini kita membahas bagaimana Anda bisa mendapatkan cepat jodoh dengan menggunakan terapi memaafkan, forgiveness terapi. Bagaimana forgiveness terapi itu bisa mempercepat Anda mendapatkan jodoh? Iya bisa. Karena apa? Pada saat kita sudah Pada saat Anda sudah memaafkan seseorang yang ada di masa lalu ataukah di masa sekarang, itu akan mengurangi energi-energi negatif di dalam diri Anda. Sehingga Anda akan merasa ada sesuatu yang merasa terlepaskan, merasa plong, merasa begitu nyaman. Tanpa terasa, hal itu akan membuat Anda merasa, "Oh, saya ini rasanya sudah merasa enak, saya sudah merasa mengikhlaskan semuanya, saya sudah memaafkan semuanya." Memaafkan siapa saja yang mungkin pernah menyakiti Anda di masa lalu. Bisa menyakiti, itu bisa teman, saudara, bahkan mungkin orang tua, om, tante, atau siapapun yang mungkin membuat Anda begitu terluka. Tapi di saat Anda bisa memaafkan orang itu, bisa memaafkan dia, maka secara tidak langsung itu adalah membuat energi positif di dalam diri Anda. Coba deh. Jadi dengan memaafkan semua orang yang ada di masa lalu ataukah hari ini, itu akan mempermudah dan membuat energi-energi negatif di dalam diri Anda itu bisa lepas. Nah, bagaimana caranya Anda bisa melepaskan energi negatif itu dengan menggunakan terapi memaafkan? Namanya juga terapi, jadi harus beberapa kali dan yang tahu itu adalah Anda sendiri. Bagaimana tingkat eh, kemarahan, tingkat dendam, tingkat luka itu bisa menjadi penghalang dari Anda untuk tidak memaafkan orang itu. Jadi di saat Anda mempunyai luka batin yang sangat dalam, bahkan bisa masuk ke alam bawah sadar Anda yang Anda bawa selama bertahun-tahun, itu akan menghambat Anda untuk menemukan seseorang. Oh, apa hubungannya? Ya, karena secara tidak sadar ataukah sadar, orang itu akan merespon apa yang ada di dalam diri kita, apa yang aura kita pancarkan. Katanya itu bahasanya aura itu pancaran energi positif yang keluar di dalam diri kita. Baik itu bisa melalui secara body language ataukah secara muka, apabila seseorang itu bisa memaafkan seseorang yang telah ada di masa lalunya, itu akan membawa sesuatu, meningkatkan sesuatu yang ada energi positif di dalam dirinya. Jadi begini, lakukan saja Anda duduk di sebuah ruangan yang agak hening, bisa kamar Anda pribadi ataukah Anda mempunyai tempat yang cukup Anda kira cukup bagus untuk melakukan sesi ini. Anda pilih tempat yang benar-benar nyaman, Anda duduk di situ dalam suasana yang hening, ataukah kalau Anda punya musola kecil di rumah, setelah sholat Anda berzikir, berdoa, berzikir. Setelah berzikir, taruh badan Anda, rilekskan. Kaki diselonjorkan, disembujung, bahasanya orang Jawa disembujungkan ya. Dirilekskan. Tangan juga rileks. Kepala kita sandarkan di tembok
ataukah kita kasih bantal mungkin biar lebih rileks. Kita pejamkan mata, kita tarik nafas pelan-pelan, pelan, ikuti terus semakin rileks, semakin Anda benar-benar nyaman. Di saat Anda benar-benar nyaman, suasananya benar-benar hening, setiap tarikan nafas Anda semakin rileks, Anda semakin tenang, Anda semakin rileks. Tarik nafas terus. Dan jangan lupa tetap berzikir. Itu kalau Anda muslim. Kalau Anda non-muslim nggak apa-apa, tetap lakukan saja setiap tarikan nafas secara perlahan-lahan, secara tenang, 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 itu akan membawa sesuatu yang melegakan. Lepaskan semuanya, semua beban, hilangkan semuanya, lepaskan semuanya, tarik nafas pelan-pelan. Bayangkan bahwa Anda sudah melepaskan selama ini beban yang Anda bawa di dalam pundak Anda, di dalam bahu Anda. Anda serasa membawa rangsel yang begitu besar. Tapi kali ini Anda lepaskan satu persatu rangsel itu. Karena selama ini Anda membawa rangsel yang di dalamnya ada batu. Keluarkan satu persatu batu itu. Bayangkan batu itu Anda lepaskan satu persatu. Taruh dan taruh juga tas rangsel itu. Rasakan betapa tubuh Anda begitu ringan. Begitu Anda rileks, begitu nyaman, Anda serasa terbang, melayang. Merasakan bahwa hidup Anda begitu rileks. Anda bayangkan Anda menemukan seseorang itu datang menghampiri, semakin dekat, semakin dekat. Orang itu adalah seseorang yang Anda pilih, seseorang yang Anda inginkan. Seperti apa orang itu yang Anda inginkan? Jadi biarkan semuanya berjalan bahwa Anda menjadi seseorang yang luar biasa, menjadi seseorang yang baru. Kalau sekarang bahasanya new normal, menjadi seseorang yang berbeda dari kemarin, menjadi seseorang yang lebih rileks. Karena apa? Orang akan melihat dan merasakan, mungkin tidak bisa dikatakan, tapi orang merasakan bahwa Anda menjadi seseorang, menjadi pribadi yang baru. Setelah Anda bisa memaafkan semuanya. Kak Ros, saya tidak bisa memaafkan orang begitu saja. Kadang saya merasa saya bisa memaafkan orang itu dan rasanya orang itu terlalu membuat sakit hati saya. Begini ya, memaafkan itu bukan untuk kita. Bukan untuk maaf. Memaafkan itu bukan untuk orang lain. Bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kita. Kenapa? Di saat Anda berpikir bahwa keenaan orang itu saya maafkan, Kak Ros. Oh, bukan seperti itu. Memaafkan adalah tentang diri Anda sendiri, tentang Anda. Kalau Anda bisa memaafkan orang lain, tanpa orang itu tahu atau tidak, maafkanlah. Karena di dalam diri kita, itu akan nyesek, kata orang Jawa begitu ya. Ini selalu dibawa terus. Karena memaafkan itu bukan tentang orang, tapi tentang diri kita sendiri, kita, Anda. Anda sampai kapan mau membawa luka batin itu, bahkan sampai orang itu meninggal, mungkin Anda masih sangat terluka. Orang itu sudah lupa, tapi Anda masih mengingat secara detail. Apalagi kita habis ini masih bulan Syawal, setelah Idul Fitri, memaafkan. Wah, saya tidak mau memaafkan. Itu akan menghancurkan diri kamu sendiri, termasuk
akan menghambat jodoh kamu. Jodoh yang akan datang pada kamu itu akan pergi. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri yang merasa ini, ini, ini kecewa, 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 luka, luka, luka. Sampai kapan luka itu Anda bawa? Sampai orang yang menyakiti Anda meninggal, Anda akan tetap terluka. Maafkan. Mungkin Anda bisa memaafkan secara mulut, secara verbal, tapi bagaimana dengan di dalam hati, yang ada di dalam hati ini? Karena yang tahu adalah diri Anda sendiri, saya sudah memaafkan. Kadang hanya ada di mulut, tapi yang tahu Anda benar-benar memaafkan orang itu ada di dalam hati kamu sendiri. Ya, cari tempat yang bagus untuk benar-benar rileks. Maafkan semuanya, maafkan semuanya, maafkan. Lihat dari kacamata berbeda. Kenapa orang itu melakukan seperti itu? Oh, orang itu seperti ini. Jadi kalau dulu misalkan saya ikut acara beberapa seminar, kita melihatnya dari naik dulu ke atas. Jadi kalau kita melihatnya lurus, mungkin kita tidak kelihatan, oh sepertinya orang itu melakukannya seperti ini. Tapi setelah kita naik ke atas, kita mempunyai level yang lebih tinggi daripada orang itu. Kita melihat, oh kenapa orang itu melakukan hal itu? Apa yang melatar belakanginya hingga dia menyakiti saya? Jadi setelah Anda melihat dari sudut pandang orang itu, kenapa dia melakukan seperti itu? Oh, ternyata dia memang lagi ada masalah dengan orang lain. Oh, mungkin karena dia banyak hutang, ditagih sama debt collector, mungkin begitu. Atau juga dia merasa, ah ternyata dia itu marah-marah sebenarnya bukan marah dengan saya, tapi marah dengan keluarganya. Tapi pada saat saya membuat kesalahan, kita yang kena imbasnya. Setelah kita memahami kenapa seseorang itu berbuat seperti itu kepada kita akan bisa memaafkan sedikit demi sedikit. Yang tahu Anda memaafkan orang itu atau peristiwa itu adalah Anda sendiri. Di saat peristiwa itu diceritakan kembali, atau Anda cerita kembali, ataukah ada orang lain cerita kembali, itu Anda tidak merasa marah. Ingat, iya. Peristiwa itu ingat, iya benar ingat. Benar ingat Kak Ros, benar. Tapi hanya ingat, emosinya sudah tidak ada. Emosinya sudah hilang. Itu kalau Anda merasakan bahwa emosi itu sudah hilang, berarti Anda merasa bahwa inilah benar-benar terapi memaafkan yang selama ini saya lakukan. Itu sudah selesai, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, maka energi positif itu akan memancar di dalam diri, di dalam wajah Anda. Sehingga apa? Aura yang positif, aura yang baik itu akan ditangkap oleh orang lain, termasuk juga lawan jenis. Jadi, energi itu akan terbaca oleh orang lain. Energi positif Anda itu akan dibaca oleh orang lain dan Anda akan menangkapnya menjadi sesuatu yang, oh iya ya, rasanya selama ini ada sesuatu yang mengganjal itu tiba-tiba hilang. Jadi memaafkan itu benar-benar plong, benar-benar lepas, itu yang tahu adalah Anda sendiri. Jadi cari tempat yang luar biasa, cari tempat itu kalau memang satu tidak bisa, ada yang lainnya hari ini, besok diulang lagi, Anda lihat tingkat kemarahan Anda sudah berkurang berapa persen. Kalau mungkin awalnya 90%. Setelah Anda lakukan terapi memaafkan Anda berkurang hingga 50%.
Berarti Anda masih punya hutang pada diri Anda sendiri bahwa saya harus membuatnya sampai nol, sampai zero. Benar-benar saya mengikhlaskan, benar-benar saya bisa memaafkan. Next nanti akan Kak Rosa jadi bagaimana terapi self itu bisa juga menghilangkan energi-energi negatif dan juga bisa mempelancar jodoh Anda. Oke, terima kasih untuk waktunya kali ini. Besok kita sambung kembali untuk di video berikutnya. Terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat untuk kali ini. Kita sambung untuk tips-tips tentang mendapatkan jodoh dengan cepat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.